Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kali ada sepasang suami istri. Mereka sudah sekian tahun menikah. Suaminya pulang kerja. Pada waktu suaminya pulang kerja, dia mau makan, dia lapar. Lihat meja makan. Meja makannya bersih. Lihat dapur, dapurnya bersih. Luar biasa. Suaminya ngomong, "Mah, masak apa nih, aku mau makan." "Oh, mau makan. Ya udah tunggu, aku masakin." Buset deh, dari tadi kamu di rumah gak ngapa-ngapain. Ngapain aja, aku kerja dari pagi sampai sore. Mestinya kan kamu tahu dong, kalau aku pulang tuh aku lapar. Kalau aku pulang aku pasti mau makan. Kenapa gak disiapin? Ini juga rumah kok berantakan. Yang bersih cuma di atas meja makan doang, gak ada apa-apa sama dapur. Udah jangan rame, kenapa sih? Orang mau makan aja rame amat, intronya banyak bener. Mau makan aja udah tunggu situ sebentar, aku masakin. Dia masak, klodeng, 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 klodeng. Yang keluar cuma Indomie. Nih makan. Suaminya bilang, "Kamu tuh memang bener-bener kebangetan ya. Bener-bener aku nikah sama kamu bertahun-tahun. Mana sih hati kamu tuh loh? Mana sih pelayanan kamu tuh loh, mana? Kok gak ada?" Aduh, ngomong aja budek kupingku. Dah kalau kamu setiap kali pulang cuman ngomong, setiap kali pulang ngomong. Dah aku keluar aja, males aku di rumah. Keluar lah istrinya, enggak mau lakukan apa-apa. Mau nyapu males, mau apa males gitu. Suaminya panggil, "Pokoknya kamu sekarang di rumah dan kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus sebagai ibu rumah tangga, kamu harus tahu tugas dan tanggung jawab kamu. Kamu bersih-bersih rumah. Kamu siapin makan, kamu kan tiap bulan saya kasih uang. Tuh duit kemana aja tiap bulan aku kasih uang? Hah? Aku kasih rumah, ngapain aja kamu di rumah? Hah? Kerjaan kamu ngapain aja?" Iya, udah aku kerjain, mulai besok pokoknya aku kerjain. Mulai besok dia kerjain, dia mulai nyapu-nyapu tapi mulutnya heran nih kayak begini aja. Makanya mesti bukan bantu, marah begitu. Terus masak juga klodang, klodeng, klodang, klodeng. Sampai suami bilang, "Kalau gak niat gak usah deh kalau kayak begitu." Oke, you yang bilang ya, gak niat gak usah. Oke, gak usah, bikin sendiri. Sampai satu kali suaminya meninggal. Suaminya meninggal setelah sekian lama, akhirnya si wanita ini menikah lagi. Pada waktu menikah lagi, rupanya dia menikah dengan suami yang rupanya sama aja, suami-suami ya sama lah, begitulah ya. Pokoknya kalau udah pulang juga tuntutannya ya ada makanan lah, seenggak-enggaknya ada makanan di rumah. Tapi yang luar biasa, nih cewek dia masak loh. Dia masak, suaminya pulang dia masak, bahkan di tengah-tengah tuh di siang hari dia udah WA tuh suaminya. "Pak, nanti mau pulang mau masak apa? Mau dibikinin apa? Ngomong biar aku gak salah masak nih. Oke terserah deh pokoknya yang inilah, pokoknya yang kuah-kuah. Oke aku bikinin deh yang kuah-kuah," gitu. Pulang suaminya lihat itu yang namanya rumah teh udah bersih, sembarang barang teh udah bagus, rapi segala sesuatu gitu. Suaminya pulang, aduh suaminya teh seneng banget teh ngeliatin si istrinya teh bener-bener dia luar biasa kayak begitu. Terus satu kali suaminya bilang, "Mah aku mau ada perjalanan dinas beberapa hari, kamu di rumah aja ya." Oke Pak silahkan, dah bye sayonara. Dia pergi dia juga bingung kan, dia gak perlu masak, gak perlu apa begitu. Jadi akhirnya dia iseng pergi ke gudang. Waktu dia pergi ke gudang rupa-rupanya dia ketemu dengan kotak. Di kotak itu dia iseng, dia buka itu adalah peninggalan dari suami yang lama. Waktu dia buka rupanya ada satu notes. Yang mana notes itu adalah isinya apa yang dituntut oleh suaminya yang lama, yang udah meninggal. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan waktu dia baca, dia sadar gak ada yang dia lakuin. Kalaupun dia melakukannya dengan susah hati. Dia melakukannya tuh dengan ngomong, dia melakukannya dengan cemberut, dia melakukannya dengan marah. Tapi yang dia aneh, ternyata sekarang ini suaminya gak pernah ngomong apa-apa. Ternyata 1 sampai Z, A sampai Z, semua dia lakukan
dengan senang hati. Dengan suka hati. Yang dulu dia lakukan semuanya dengan susah hati. Yang sekarang dia lakukan dengan senang hati. Yang dulu sekalipun disuruh belum tentu dikerjain. Yang sekarang nggak pernah disuruh apa-apa tapi dikerjain. Apa yang menjadi perbedaan? Fungsinya sebagai istri sama. Apa yang mesti dikerjainnya sama. Tapi kenapa yang dulu begitu, kenapa yang sekarang begini? Bedanya apa? Masalahnya sama suami yang kedua dia betul-betul jatuh cinta. Kan kalau jatuh cinta kan memang beda, betul gak? Jatuh cinta berjuta rasanya, betul gak? Kalau jatuh kan tai kucing juga dibilang coklat katanya, bener gak? Itu kan jatuh cinta. Karena dia jatuh cinta sehingga apa aja yang dia lakukan itu semua dengan happy. Dia lakukan segala sesuatu dengan senang. Rasanya dunia itu full of flowers. Rasanya dunia itu penuh dengan bunga. Harum di mana-mana. Nggak kayak yang suami pertama bawaannya jengkel aja. Kalau orang Jakarta mah bilang gedek aja bawaannya deh. Pokoknya ya sebel aja bawaannya kalau begitu. Tapi dengan suami yang kedua dia enjoy. Betul-betul enjoy, betul-betul senang, betul-betul suka hati. Melakukan segala sesuatu even. Walaupun gak diminta sama sekali. Ayo sekarang kita lihat. Ada satu wanita di dalam Alkitab yang dia melakukan segala sesuatu dengan suka hati. Markus pasal 14 mulai dari ayatnya yang ketiga. Ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Perhatikan. Dari pembacaan ayat-ayat yang kita baca ini, apa kebenaran yang dapat kita petik? Tadi di sini belajar bahwa kita mesti ngerti konteksnya, budayanya, makanya belajar perjanjian lama, belajar perjanjian baru. Karena kalau kita mengerti budaya pada waktu itu, maka kita akan lebih memahami Alkitab tuh lebih benar. Nggak salah, nggak asal comot, nggak asal semau gue, ibaratnya begitu ya. Nah kita harus tahu dulu zaman sakmono, itu perempuan tuh gak pernah dilibatkan apa-apa. Kalau ada kumpul-kumpul biasanya cewek-cewek mah enggak lah, enggak ada urusan lah. Cewek makanya orang bilang juga 5 roti 2 kan kasih makan 5.000 orang. Itu laki-laki, perempuan mah kagak kehitung. Jadi pada waktu Yesus ada di rumah Simon si Kusta ya. Sorry ya, zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman dulu kagak ada WA. Zaman dulu kagak ada Instagram, zaman dulu nggak ada medsos. Jadi Yesus nggak bisa mengatakan oke, 2 hari ke depan gue mau ada di Betania. Oke, OTW to Betania. Oke, ada di rumah Simon si Kusta. Enggak loh, nggak ada yang kayak begitu loh. Sehingga apa? Sehingga yang namanya berita itu sulit untuk didapat. Nggak kayak sekarang. Di belahan dunia lain kita bisa dapat. Nah di dalam pertemuan pasti cewek ini gak diundang. Si Maria ini pasti gak akan diundang. Karena ini pertemuan-pertemuan ya minggu depan ada apa? Men's talk ya. Oke ini pertemuan-pertemuan laki-laki nih ya gitu. Gak ada ceweknya. Tapi kita lihat ternyata si Maria
yang notabene adalah gendernya perempuan datang ke situ. Dari mana dia tahu? Dia gak malu tuh perempuan datang ke situ. Mari kita perhatikan mengenai hal ini. Berapa banyak orang yang hanya mau datang kalau diundang. Maria gak diundang. Tapi dia mau datang. Nah yuk kita belajar kebenaran apa yang dapat kita petik. Ternyata kita tahu ya. Orang kalau lagi jatuh cinta itu kepo betul. Iya enggak? Kepo bener. Gak ada apa-apa. Yang udah makan. Buset nih masih juga jam 10 udah nanyain makan. Yang udah tidur. Halo masih jam 8 malam ya. Ngapain lu nanyain udah tidur apa belum. Lihat orang kalau lagi jatuh cinta kepo apa enggak? Kepo loh. Apa-apa ditanyain. Apa-apa mau enggak? Apa-apa ini enggak? Apa ini enggak? Selalu begitu. Karena apa? Orang kalau lagi jatuh cinta. Saya mau bilang. Di mataku ada senyummu. Betul? Ada gitu ya. Lihat orang kalau lagi jatuh cinta mau kemana aja selalu yang terbayang-bayang adalah dia. Kita makan coklat juga bawaannya aduh kalau ada dia gue pengen kasih. Itu kalau jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta kepo. Sehingga orang kalau jatuh cinta pasti punya inisiatif. Si Maria ini dia sudah merasakan jamahan Tuhan. Dia adalah orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu sudah menolong dia dengan luar biasa. Penafsir-penafsir mengatakan Maria ini adalah Maria saudaranya dari Lazarus. Dia merasa bahwa saudaranya yang harusnya mati dan yang memang udah mati ternyata dibangkitkan oleh Tuhan sehingga dia merasa hutang budi sama Yesus. Oleh karena dia merasa hutang budi oleh Yesus sehingga dia selalu mau kepo, mau cari tahu Yesus ada di mana. In case kalau dia ada di sini maka aku mau samperin and I wanna give something to him. Saya mau kasih sesuatu buat dia. Karena apa? Selalu mau balas, selalu mau balas. Selalu pengen berikan yang terbaik. Bolak-balik saya nih pelayanan di sini. Nggak usah dianterin pulang, nggak usah. Cukup antar saya sampai di satu titik. Nggak usah anterin saya pulang ke Malang karena saya tinggal di Malang. Tapi bolak-balik ya. GMS di bilang, Bu Esther izinkan kami antar sampai rumah. Pokoknya Bu Esther gak boleh naik kendaraan umum. Bu Esther harus kami antar, harus kami antar. Itu semua kepo. Dalam hati saya lu kepo banget sih. Karena apa? Cinta, itu dia. Orang kalau cinta pasti jadi kepo. Nana nih lo bolak-balik masalah. Bu Esther mau makan apa? Bu Esther kesukaannya apa? Bu Esther apa? Buset dah. Ini interview atau apa? Saya kayak lagi disidak benar-benar. Jadi kepo karena apa? Cinta. Betul ya nak? Karena cinta. Pengen kasih yang terbaik. Si Maria ini kepo pengen tahu mana nih. Walaupun gak ada medsos kupingnya tuh loh. Karena selalu apa cari tahu dan dia udah pesen sama ke semua orang. Kalau ada Yesus kasih tahu gue, kalau ada Yesus kasih tahu gue, kalau ada Yesus kasih tahu aku ya. Oke ya, kasih tahu ya. Karena sampai pada waktu Yesus datang, dia tahu dan dia datang. Cirinya orang yang cinta pasti dia punya inisiatif melakukan sesuatu. Enggak mungkin enggak. Kalau cinta lo ya. Kalau cinta pasti inisiatif. Nah sekarang saya mau tanya. Berbicara apa Yesus di dalam kehidupan kita? Berbicara apa pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita? Bicara apa Allah yang selama ini memberikan kita hidup, memberikan kita oksigen, memberikan kita kesehatan, memberikan kecukupan, memberikan penyertaan, memberikan sembarang kalir. Itu bicara apa dalam kehidupan kita? Atau kita mau cuek bebek? Atau kita mau
Mau apa, nggak ada artinya. Semua yang Tuhan kita pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai detik ini, kalau kita masih bisa duduk enak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ada orang yang nggak bisa duduk enak. Entah wasir, entah tulang ekornya melese, ya, entah kenapa. Tapi kalau kita masih sekarang sehat, masih bisa duduk tegap, kemudian masih bisa denger, ya, nggak budek. Itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Nah, apakah kita mau anggap remeh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maria bukan tipe orang yang baik cuma waktu dikasih and setelah itu dia lupa. Maria nggak tipe begitu. Maria tahu persis bahwa Lazarus sudah dibangkitkan. Kebangkitan Lazarus saudaranya. Itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Dia bisa bayar. Itu sebabnya bodoh deh pertemuan cowok-cowok, pokoknya aku mau datang karena aku digerakkan di sini mau memberikan sesuatu. Mau. Sekali lagi, sekarang saya mau bertanya kepada semua. Apakah kita tahu pekerjaan pelayanan Tuhan banyak, betul nggak? Firman Tuhan mengatakan ladang sudah menguning, tapi penuai-penuai, pengerja-pengerja sedikit. Kita suruh minta, itu berarti apa? Kurang orang. Tapi berapa banyak sampai mesti diadakan apa namanya servolution ya serving evolution maksudnya adalah bagaimana yuk kita sekarang ambil bagian di dalam pelayanan. Tapi ada juga yang enggak mau tahu. Tapi saya mau katakan kalau di sini ada hati betul buat Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita punya inisiatif. Saya awal-awal waktu menikah dengan Pak Gatut. Ya saya cuma cuma S1. Sementara suami saya doktor. Terus di sekolah Alkitab yang ngajar doktor-doktor gitu ya. S3, saya cuma S1 udah gak bisa apa-apalah kalau S1 begitu ya. Jadi malu hati juga kalau mau ngajar juga malu hati karena cuma S1 yang lain-lain cuma S3 begitu. Terus kalau begitu apakah saya di kampus gak ada yang bisa saya lakukan? Saya bingung juga pertama mau ngelakuin apa. Hati ini mau saya thank you. Karena terus terang saya ini juga bertumbuh adalah di kampus sekolah Alkitab di Sati. Saya bertumbuh waktu itu dan saya berjumpa dengan Tuhan di kampus. Saya ketemu jodoh juga di kampus. Saya rasa Tuhan terlalu baik. Sati adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membuat saya berubah. So, saya mau do something. Saya mau lakukan sesuatu. Tapi apa? Ini instansi sekolah Alkitab yang saya merasa tidak punya kapabilitas untuk mengajar. Tapi apakah yang namanya sekolah Alkitab itu cuma mengajar? Kan tidak. Apa yang saya lakukan? Saya lihat orang-orang itu saya heran enggak pada peduli soal listrik. Mereka tuh kalau sudah nyalain listrik enggak ada yang pernah mau matiin. Sehingga saya selalu kepo, mana nih yang kalau udah pagi tapi gak dimatiin. Yang siang tapi itu lampu masih nyala. Saya keliling kampus 4 hektar. Saya matiin lampu. Karena ini yang saya bisa. Saya mulai berpikir, selama ini bengkak itu yang namanya pengeluaran telepon. Kalau mau telepon kemana-kemana semua kan office hour itu kan jam 8. Betul ya jam 8 sampai jam sekian. Tapi kita tahu kalau yang ke Papua itu kita jam 6 dia sudah jam 8. Betul kan beda 2 jam. Dan kita harus tahu bahwa dulu ini kan sekarang pakai WA. Tapi zaman dulu zaman sakmono belum ada apa namanya handphone. Itu tuh segala sesuatu interlokal begitu ya. Itu saya ngomong bisa nggak
dosen-dosen kalau ada perlu pagi-pagi datang ke tempat ini. Karena apa? Kalau bisa telepon sebelum jam 6 itu diskonnya 50%. Telkom pada waktu itu. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Kalau ada yang ini fotokopi begitu tiba-tiba salah, ngeprint salah, itu mau dibuang aja. Saya bilang bisa nggak belakangnya itu dipakai? Kan masih bisa. Kalau kita cuman mau cek coba-coba ya nggak usah pakai kertas kuarto yang masih bersih begitu. Pakai ini coba buat ini lagi, ngeprint lagi saya bilang. Buat fotokopi kalau memang cuma sekedar scratch paper seperti begitu. Kenapa harus pakai ini? Jadi saya berpikir apa yang saya bisa melakukan. Sati waktu itu kekurangan, saya mulai berpikir ada lahan, apa yang bisa saya kerjakan dari lahan ini. Mulai lakukan dengan apa yang saya bisa melakukan. Ini loh, makanya Tuhan bilang kamu ribet amat sih, dia sudah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saya yakin setiap kita minimal punya 1 talenta. Enggak mungkin enggak. Dan itu pasti ada yang bisa kita melakukan. Apa? Apakah kita mungkin tempat di mana saya melayani di Bali, bagian kebersihan, maaf ya, yang bagian kebersihan, awalnya nggak ada yang mau. Karena merasa apa? Kok bagian kebersihan, kok aku cuma jadi cleaning service, nggak mau. Tapi siapa yang ambil pertama kali? Seorang tante-tante lah, umur dia kan lebih tua dari saya, begitu ya. Dia adalah owner dari satu hotel, ya, satu hotel di sini, satu hotel di sini, satu hotel di sini. Jadi beberapa hotel, begitu ya. Nah, dia adalah orang Puester, Bugem, saya yang akan ambil bagian untuk cleaning service. Apa yang dia lakukan? Dia datang pagi, kemudian dia cek, dia panggil yang orang pegawai dari gereja, sini ini masih kotor, ini masih ini. Kadang dia juga ambil sapu. Ini owner dari hotel yang cukup besar di Bali. Tapi dia mau lakukan hal ini. Dia katakan, tante suruh nyanyi gak bisa, tante suruh ini gak bisa, tante suruh ini gak bisa. Tante bisanya ya cuma ini, karena selama ini tante kebiasaan ngurus hotel harus bersih, harus rapi. Jadi ini yang tante bisa melakukan. Saya yakin setiap kita pasti punya at least 1 hal yang kita bisa melakukan. Dan saya harap itu gak perlu kita sampai dimohon-mohon. Ayo daftarkan diri kita dan katakan oke, saya mau melakukan yang ini. Helen Keller adalah orang yang keterbatasan. Dia buta dan dia juga tuli. Apa yang dia katakan si Helen Keller? Helen Keller mengatakan begini, aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, tapi tetap aku dapat melakukan sesuatu. Karena aku tidak dapat melakukan segala sesuatu, maka aku tidak akan menolak melakukan sesuatu yang dapat aku lakukan. Kita bukan Superman, kita bukan Wonder Woman yang bisa segala sesuatu. Makanya kalau kita udah tahu gak bisa segala sesuatu, yang bisa lakukan. Jangan udah gak bisa segala sesuatu, yang bisa masih gak mau juga. Semua itu tergantung dari apa? Cinta. Kalau cinta mah terus terang. Lagunya apa? Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi. Nggak capek Pak, gunung didaki. Itu kalau cinta tuh. Cinta apa juga dihantam lah, dihabek. Yesus aja saking cintanya, Allah saking cintanya sama kita. Dia mau jadi manusia dan mati di kayu salib. Sekali lagi semua berpulang kepada kita. Kalau kita cinta, kita akan melakukan segala sesuatu dengan suka hati, bahkan mengambil inisiatif untuk lakukan itu. Seperti istri ini kepada suami yang kedua. Tetapi kalau kita gak cinta, kita pasti akan jadi orang bodoh. Mari kita menilai sekarang, apakah
konten dari hati kita kepada Tuhan sebetulnya isinya apa? Isinya cinta atau enggak? Kalau kita dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan kita, pasti yang kelihatan kita mau ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, waktu kita melakukan sampai apa? Seperti tadi si wanita ini, ya udah mau makan, tak buatin, makan deh, udah makan mie instan, gampang 5 menit beres, begitu. Tapi kita lihat si Maria, apa yang dilakukan? Dia itu sudah berinisiatif dan memberi sesuatu kepada Tuhan, pemberiannya itu masuk kategori yang luar biasa. Dia beli minyak narwastu yang harganya 300 dinar. What the meaning of 300 dinar? Orang kerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Ya, 1 dinar. Cepek ceng, anggaplah sehari 100.000. Sekarang kalau upah orang kerja setahun, jadi berapa tuh? 300 dikali 100.000 berapa? 30 juta? 300 juta? 30 juta? 30 juta. Karena 100.000 kalau sebulan berarti 30 juta. Betul? Kalau misalnya 10 bulan 3 juta berarti kan 30 juta. Anggaplah setahun 36, tapi ini harganya 300 dinar. Berarti dia ngasih minyak wangi yang harganya 30 juta. Ini bicara bukan uang tabungan setahun, ini bicara upah kerja setahun. Bukan tabungannya loh, bukan sisanya loh, benar-benar pokoknya. Ini yang dipersembahkan. Makanya sampai si Yudas Iskariot ngomong, buat apa pemborosan? Yang lain juga bilang, buat apa? Lu ngasih Yesus tuh sampai 30 juta minyak wangi. Itu pemborosan. Yesus mau minyak nyong-nyong juga gak apa-apa. Air mawar juga gak apa-apa. Doklonyo juga gak apa-apa. Lu ngapain pakai 30 juta? Lihat, saya mau bilang nih ya. Ini adalah seperti begitu. Tiap kita pelayanan selalu orang yang menyediakan mulutnya dipakai oleh iblis ngomong sing yang nggak enak tuh loh, di kuping tuh loh nggak enak. Orang si Maria tuh ya ampun dengan tulus hati, aduh pasti ada sini, aduh Tuhan aku mau lakukan sesuatu, aduh aku beli minyak narwastu cepet-cepet uangnya diambil beli ini minyak narwastu, atau dia udah siapin minyak narwastunya, dia langsung cepet-cepet datang kepada Yesus dan dia lakukan sesuatu. Begitu nyampe gitu mestinya loh pikiran kita, waduh Maria, top markotop kamu nih, bener-bener hebat, hebring kamu nih ya, pelayanannya all out. Mestinya kan begitu dong ngomongnya. Tapi ngomong, yalah itu pemborosan, awakmu gak bijak memakai itu semua. Coba perhatikan, hatinya bagaimana? Sakitnya tuh di sini. Kita udah capek-capek melayani tapi omongan orang jelek. Saya mau bilang ya, jangan kaget. Nanti yang mau daftar-daftar nih ya, Servolution ya, begitu melayani jangan dipikir jalan tol. Ya, jangan dipikir semuanya di awan-awan, enggak. Begitu kita melayani, begitu kita mau jadi orang yang lebih baik. Enggak, sekarang aku mau jadi orang yang lebih baik. Kita mungkin jadi usher di depan. Halo puji Tuhan, apa kabar? Teman kita bilang, cie. Biasa juga gak begitu ngomongnya, cie. Orang mau baik tuh loh, ono yang sirik. Kita di depan tulis, wow kamu keren, kamu cool, pegang begitu. Lu kagak ada kerjaan megangin kayak begituan. Selalu akan ada orang yang bicara begitu. Sekalipun kita tulus, saya mau bilang kalau cuman bicara soal uang, itu mungkin masih banyak yang bisa melakukan. Tapi kalau sudah bicara soal hati, sampai harga diri dipertaruhkan, itu repot. Banyak yang mundur, banyak yang gak mau.
Itu sebabnya kenapa cukup banyak orang-orang yang kalau mau pelayanan toh ambilnya tempat-tempat yang kelihatan. Tapi yang begitu gak kelihatan gak mau. Karena apa? Gak dapat pujian. Maria berkorban bukan saja cuma uang, tetapi dia juga berkorban harga dirinya. Waktu dia copot itunya kerudungnya, sekali lagi harus tahu konteksnya. Zaman dulu itu yang namanya perempuan itu mesti berkudung, nggak boleh nggak berkudung. Karena apa? Kalau dia nggak berkudung itu sama dengan WTS. Wanita-wanita tunasusila adalah wanita-wanita yang nggak pakai kudung, yang rambutnya dikepang-kepang, kemudian dipakein macam-macam hiasan, tujuannya supaya cowok tertarik, ya. Jadi jangan dipikir kalau sekarang ada yang kepangan WTS, bukan begitu. Jangan salah, makanya belajar perjanjian lama, belajar perjanjian baru supaya paham konteksnya apaan. Begitu, ya. Nah, jadi waktu dia buka kerudungnya itu sudah bicara harga diri. Tapi Maria di sini dalam hatinya, dia merasa not enough hanya dengan memberi minyak narwastu yang nilainya 30 juta. Rasanya gak cukup. Itu sebabnya dia mau kasih lebih lagi sampai diseka, gak disisain. Ngasih, eman-eman ya, sisainlah setengah botol buat aku. Enggak, ditumpahkan di situ, bahkan dia buka rambutnya dan dia pakai rambutnya untuk menyeka. Tujuannya adalah apa? Dia betul-betul mau mencurahkan semua ada yang di dalam. Tetapi apa yang dilakukannya itu dianggap sampah oleh orang lain. Siapa yang menilai? Justru orang dalam. Justru orang lingkaran dalam. Yuk, saya mau bilang kalau kita punya hati sampai berkorban pun gak masalah. Seperti tadi lagunya, gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi. Itu pengorbanan. Tapi kalau yang namanya cinta sudah tidak lagi menganggap itu sebagai berkorban. Betul apa enggak? Jadi yuk miliki hati yang bukan cuma sekedar melayani. Melayaninya sekedar. Dah ya, gini ya. Tidak tapi sampai betul-betul apa yang kita punya. Bahkan sampai perasaan kita pun kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah biasanya yang kalau kita dalam suatu permainan itu yang namanya penonton, ada pemain. Yang komentar itu pemain atau penonton? Penonton. Siapa yang suka banyak komentar di sini? Biasanya penonton. Ya. Karena kalau dia pemain, dia nggak akan punya waktu, dia nggak akan pernah punya pemikiran untuk dia tuh ngomong, nggak bisa. Karena dia sedang melakukan sesuatu, tapi yang nonton akan bisa ngomong, kok begitu? Pujian kok begitu? Duduk berdiri, kagak capek Pak? Duduk berdiri. Karena apa? Tinggal nonton. Nggak mikir yang di sini berdiri terus dari tadi. Betul nggak? Ini kita cuma sekali-sekali disuruh berdiri, itu juga kita masih komen. Lagu kok kayak begitu, aku nggak tahu tuh lagu-lagu kayak gitu. Janganlah pakai lagu-lagu kayak begitu, pakai lagu-lagu yang begini. Nah, komentar. Ntar kalau lagu bahasa Inggris, aku dipikirnya memang aku turunan Londo. Ngomong kayak pakai bahasa Inggris. Ntar kalau pakai bahasa Indonesia semua, ini gereja gak maju. Masa gak ono bahasa Inggris Ngapain ditulisin bahasa Inggris kalau gak dipakai bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggrisnya udah ditulisin tuh di bawahnya. Kenapa gak dipakai bahasa Inggrisnya? Ada juga akan ngomong begitu. Pokoknya saya mau bilang yang namanya penonton selalu komentar. Yuk mari itu sebabnya mari kita semua jangan pernah jadi penonton. Karena kalau kita jadi penonton kita akan tercobai untuk komentar. Oke, mari kita jadi orang-orang yang menjadi pemain. Oke, coba tengok kiri kanan, Cok jadi penonton, cek gak komentar. Ya, Cok jadi penonton, cek gak komentar. Ya,
Nek komentar Kak satu kali kita pertanggungjawabkan loh itu di hadapan Tuhan. Ya, coba sekarang mari kita apa namanya ya, kita sekali lagi uji kontennya hati kita nih apa sih isinya nih? Isinya apa sih di dalam sini? Ada orang-orang ya, lihat ya, kalau mau ibadah tuh ya, hobinya duduknya di belakang, jarang yang mau di depan. Padahal coba dalam sebuah konser, semua maunya di belakang apa di depan? Opo one ibadah susah cari orang yang di depan. Iya po ya? Opo gak gelem neng ngarep? Kenapa? Gak mau. Kenapa coba? Soalnya apa? Yang berdiri di sini cuma siapa? Ya itu lagi. Siapa pengkhotbahnya? Coba yang berdiri di sini artis. Saya yakin ibadah jam 10, jam 8 udah penuh di sini. Kontennya lagi coba apa di sini? Coba kita perhatiin. Berapa banyak orang memberi persembahan, ya memberi persembahan itu rasanya kalau kita kasih yang merah-merah kok gue demen ya. Gowon itu pergi ke mall, dibawa tuh ke mall yang merah-merah selembar tuh loh. Dadi opo? Orang kadang kalau gini, aduh ini gak jadi apa-apa nek cuma sak mene. Rasanya kucil nek dibawa ke Pakuwon. Kucil nek dibawa ke TP. Kucil nek dibawa ke Cipurta World ya. Tapi nek digawa ning gereja kok demen ya. Padahal uangnya sama loh. Ayo kontennya awake dhewe ya apa di sini. Lihat. Ayo ya, mari kita masing-masing koreksi ya. Ya. Coba sekarang. Yang namanya perpanjangan waktu satu ibadah itu waduh. Mari saudara kita buka lagi ayat. Masa Allah ini ya pendeta gak ngajeni belas wis jam piro iki. Ayat meneh. Aduh lagu sama terus ya diulang lagi. Perpanjangan waktu dalam satu ibadah tuh rasanya menjengkelkan. Tapi coba perpanjangan waktu dalam satu pertandingan bola. Seru apa enggak? Sekarang lagi kontennya apa neng kene ya. Yuk mari kita melihat kontennya di sini apa. Maria menyerahkan segala sesuatu tapi yang luar biasa. Pada waktu orang menyerahkan segala sesuatu berkorban itu tinggal satu langkah. Dia bisa jadi sombong. Hanya juga bukan biasa. Beda. Orang kalau sombong itu emang beda. Nadanya itu beda. Kalau gak ono aku, gak jadi kayak gini. Kalau bukan aku yang WL mana bisa, gak bisa suasananya hidup. Cuma aku yang bikin hidup suasana. Kalau bukan aku WL ya mana yang lain kagak ada yang bisa. Coba kalau bukan aku yang jadi pemain musik, aduh istilah gak kira, gak bisa. Kalau bukan aku, lihat. Saya mau bilang, Maria pada waktu dia dikomentarin kan, dia komentarin begini. Kamu tuh loh pemborosan kayak begini, buat apa sih kamu kayak gini? Lihat tuh orang-orang miskin banyak, buat apa kamu kasih buat beli minyak buat Tuhan Yesus kayak gini, buat Yesus begini. Padahal di luar sana ada banyak orang miskin. Terus kemudian Tuhan bilang, cok rame. Gak usah nyalain dia. Dia sudah melakukan yang terbaik yang dapat dilakukannya. Dibela, pada waktu dibela saya mau tanya Alkitab ada nulis gak? Maria ngomong gini, rasa no. Apa begitu Maria? Berapa banyak orang pada waktu dibela, woi langsung rasakan kuasa Allah turunlah ya. Wes bene wes ketabrak motor menisan ya. Ada perasaan yang seperti ini. Tapi Maria pada waktu dia diokein sama Yesus, dia gak komentar loh. Karena apa? Di dalam hatinya dia gak ada tuntutan apa-apa. Dia lakukan ini bukan untuk dipuji. Dia lakukan ini bukan untuk diangkat. Dia lakukan ini bukan untuk dipermuliakan.
Dia sudah menerima sebelumnya, yaitu kebaikan Tuhan. Yesus sudah membangkitkan Lazarus sehingga itu already paid, udah dibayar, udah lunas. Sekarang kalau dia lakukan ini bukan untuk get something karena dia sudah menerima, sekarang dia mau lakukan do something buat Yesus. Kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberkati. Jadi mari kita pada waktu kita melakukan AIUEO buat pekerjaan Tuhan. Jangan ada tuntutan sama sekali. Mau ada orang thank you gak thank you. Bukan itu urusan kita. Yang penting aku urusannya sama Tuhan. Mau ada orang komentar gimana ya kita perhatikan kalau memang kita salah ya sudah diperbaiki. Kalau enggak urusannya sama Tuhan. Sehingga waktu ada orang nyanjung kita enggak diawan-awan. Waktu ada orang ngejelekin kita enggak down sampai di bawah. Sehingga apa? Pelayanan kita stabil. Enggak up and down kayak dolar toeng 15.600, toeng 15.000, toeng 16.000, toeng 14.000. Enggak begitu. Acek. Lebih stabil sehingga kita bisa lebih pastikan konsisten naik dikit naik begitu. Karena enggak ada tuntutan sama sekali. Perhatikan, karunia dan talenta menyatakan pelayanan kita. Oke, ada yang punya karunia, ada yang punya talenta, itu menyatakan talenta kita. Tapi hati hamba itu menyatakan kedewasaan kita. Kalau hamba, dia enggak punya tuntutan. Sekali lagi ngerti budayanya waktu itu yang namanya budak. Yang namanya budak, yang namanya hamba. Dia gak punya tuntutan karena dia sudah lunas, paid sebelumnya. Jadi kalau apapun yang dilakukan sekarang itu karena dia sudah lunas terlebih dahulu. Kita sudah lunas dibayar. Seharusnya apapun yang kita lakukan bukan untuk mencari sesuatu. Tetapi kita lakukan semua karena kita mau membalas sebagai ungkapan syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Semua kekuatan tanpa kerendahan hati adalah kelemahan. Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kita gak rendah hati, kita pasti jadi batu sandungan. Orang juga udah sebel ngeliatinnya. Hah, kayak begitu. Itu sebabnya jadilah orang yang rendah hati. Dan perhatikan ini saya gak tulis di situ. Tapi ini penting sekali. Di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Gak penting apa yang kita lakukan. Itu gak penting. Kita mau lakukan itu di atas mimbar, kita mau lakukan itu di bawah mimbar, kita mau lakukan itu di balik layar yang orang lain gak tahu sama sekali pendoa, orang lain gak tahu sama sekali. Enggak peduli apa yang kita lakukan. Yang terpenting adalah menjadi seperti siapa waktu kita melakukan itu. Itu yang penting. Perhatikan sekali lagi. Enggak peduli apa yang kita lakukan. Tetapi yang penting adalah menjadi seperti siapa waktu kita melakukan itu. Karena waktu kita melakukan itu tapi kita melakukannya seperti monster. Enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Mau sehebat apapun yang kita melakukan, mau extraordinary apapun yang kita persembahkan untuk gereja ini. Tapi waktu kita melakukannya bukan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Nggak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Lihat Marta. Pada waktu Marta lakukan ini, itu, kelihatannya hebat. Tuhan gak minta 10 macam masakan. Tuhan gak minta apa, pokoknya dikasih makan, terima kasih. Dikasih nasi sama telur ceplok juga Tuhan makan sama kecap. Jadi, tapi Marta, sampai mau masak ini, masak ini, masak itu, masak ini, masak ini. Sampai akhirnya gak selesai dan kemudian apa jadinya? Dia jadi monster. Justru dia jadi bos. Justru dia bilang gini, Tuhan, Yesus kok kayak gitu? Bilang tuh sama dia tuh, mesti begini-begini. Ini tadinya dia mau melayani Yesus, sekarang Yesus yang diperintah dia untuk melayani dia. Ini kan udah kebalik. Sekali lagi menjadi seperti siapa waktu kita melakukan semua itu. Apakah waktu kita melakukan itu ada kesombongan?
Apakah kita melakukan itu karena ada udang di balik batu? Apakah kita melakukan itu karena ada tuntutan? Apakah kita melakukan itu karena kemarahan? Apakah kita melakukan itu dengan macam-macam motif? Yang penting menjadi seperti siapa waktu kita melakukan itu. Sebaiknya waktu kita melakukan itu dengan hati yang rendah. Hati karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita.